Nah, kita akan masuk dalam materi fundamental karakter. Kita sudah belajar why I'm a Christian, kenapa saya menjadi seorang Kristiani, alasan-alasan apa yang membuat saya menjadi seorang Kristiani, alasan-alasan apa yang membuat kita bahwa teguh memegang iman Kristiani. Kita sudah belajar banyak. Nah, sekarang bagaimana menjadi seorang Kristiani? Bagaimana menjadi seorang Kristen? Ya, karena kita tahu bahwa Christian, ya Christ, ya orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang sama. Di Antioquia lah pertama kali disebut bahwa pengikut-pengikut Kristus disebut dengan Kristen. Itu bukan kata pujian, tapi itu adalah kata ejekan. Kenapa? Ejekan dari orang-orang yang melihat itu loh, orang yang ngomongin omongannya Yesus terus-menerus. Orang itu loh yang ngomong, yang tingkah lakunya, perbuatannya niru-niru Yesus. Oke, jadi pada jemaat mula-mula disebut dengan Kristen karena mereka memang betul-betul bertindak, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Nah, hari ini kita belajar fundamental Christian karakter. Kita bukan belajar karakter yang baru. Kita bukan belajar karakter yang bukan karakter Kristus. Kita belajar karakter yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah diteladani oleh Kristus dan sudah ditunjukkan oleh Kristus. Ya, dan saya yakin bahwa karakter itu sudah ada, tinggal kita kembangkan. Saya meyakini bahwa buah-buah roh itu bukanlah buah-buah yang di luar kita, tapi buah-buah yang dihasilkan dari dalam diri kita. Artinya apa? Kita punya potensi menghasilkan buah roh. Oke, tinggal bagaimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita sehingga buah-buah itu menjadi matang. Saya harap Anda memperhatikan dengan baik dan menerima firman Tuhan dengan sukacita. Nah, kita masuk pada fase kerendahan hati. Coba Anda lihat pada handout masing-masing. Ya, kerendahan hati. Kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 adalah khotbah yang cukup terkenal, khotbah di bukit, bahkan menginspirasi seorang tokoh agama Hindu dan tokoh India, Mahatma Gandhi, sehingga muncullah sebuah teori ahimsa. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Sudah siap? Yuk kita akan sama-sama membaca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Ingat, miskin di hadapan siapa? Allah, bukan miskin di hadapan manusia. Miskin di hadapan Allah dengan miskin di hadapan manusia itu beda. Ya, orang kaya, orang miskin, kalau kita tanya pada manusia atau pada teman-teman kita, mereka pasti akan bilang orang kaya punya ini, orang miskin nggak punya ini. Sesuatu yang bersifat materi, betul tidak? Tetapi tidak melihat hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal di balik yang namanya materi, hal-hal yang bersifat moral, karakter dan sebagainya. Tetapi miskin di hadapan Allah adalah Anda tahu bahwa Anda tidak bisa atau tidak memiliki apapun yang membuat Anda pantas masuk dalam kerajaan surga. Ini sebuah kontradiksi. Orang yang miskin, orang yang tidak punya sesuatu untuk masuk dalam kerajaan surga, orang yang tidak memiliki sesuatu dalam dirinya yang membuat dia pantas masuk dalam kerajaan surga, Yesus katakan berbahagialah karena mereka yang punya kerajaan surga. Sebelum kita membahas bagaimana menjadi rendah hati, kita akan membahas dulu bagaimana itu kerajaan Allah. Yesus pertama kalinya ketika dia berkhotbah, khotbah yang pertama ketika dia dibaptis, dia berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang, akan datang dan sedang datang. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Allah sedang mendirikan sebuah kerajaan di dunia ini. Kalau Anda tahu, masih ingat dengan patung Nebukadnezar yang kepalanya terbuat dari emas, lalu kemudian dadanya terbuat dari perak, lalu kemudian perutnya terbuat dari tembaga, lalu kakinya terbuat dari besi. Itu kalau dalam catatan sejarah itu menggambarkan kerajaan-kerajaan. Kepala ini kerajaan Babel, dada ini adalah kerajaan Persia. Jadi kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babel, karena Anda tahu yang namanya perak dengan emas, mana yang lebih kuat logamnya? Perak kan? Betul. Lalu kemudian tembaga dengan dengan perak, tembaga.
Ya, tembaga ini menggambarkan kerajaan Yunani karena mereka adalah kerajaan yang menggunakan tembaga sebagai alat tempur, ya, alat perang. Oke, tameng dari tembaga, kemudian pedang dari tembaga. Lalu kemudian dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Lalu Romawi terbelah menjadi dua, sama seperti kaki terbelah menjadi dua. Lalu kemudian ke bawah terbelah lagi menjadi lima kerajaan di kiri dan di kanan, di Romawi Barat dan Romawi Timur. Lalu ada satu besar yang turun dari atas itu gambaran dari surga, lalu kemudian menghancurkan seluruh patung itu, lalu kemudian batu itu menutupi seluruh bumi. Jadi batu itu kemudian menghancurkan menjadi kerajaan-kerajaan itu menjadi debu, lalu batu itu ditutupi, lama-lama menggunung sehingga meninggi kemudian menutupi seluruh bumi. Itu adalah gambaran bahwa one day ada satu kerajaan yang mengalahkan seluruh kerajaan yang tidak dikalahkan oleh zaman, kerajaan yang tidak dikalahkan oleh waktu, karena kerajaan-kerajaan yang lain telah dikalahkan oleh waktu, dan kerajaan itu berasal dari atas. Kerajaan itu berasal dari sorga. Kerajaan itu berasal dari Allah. Lalu kemudian kerajaan itu akan semakin membesar dan menguasai seluruh bumi, memenuhi seluruh bumi. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah itu semakin hari semakin memenuhi seluruh bumi, betul tidak? Dulu Yesus datang di daerah Timur Tengah sana, betul ya? Tapi Anda lihat hampir sebagian besar, bahkan mungkin kalau Anda membaca kalau Anda coba cek di Wikileaks atau sebagainya, bahwa hampir semua negara memiliki pengikut Kristus di dalamnya. Bahkan para pengikut Kristus atau yang disebut dengan orang Kristen atau Katolik adalah jumlah umat yang terbanyak di seluruh dunia. Jadi kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang tidak lekang oleh zaman. Sudah 2000 tahun lalu Yesus datang, sampai sekarang kerajaan Allah tetap bertahan. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah Anda dan saya, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupnya. Bisa paham? Makanya Anda kalau masih ingat seorang pemuda yang kaya datang sama Yesus, dia berkata begini, Yesus, izinkan aku masuk dalam kerajaanmu. Lalu Yesus berkata apa? Jikalau engkau ingin masuk dalam kerajaanku, engkau harus mentaati seluruh hukum Musa. Dan membagikan sebagian hartamu atau kamu harus menolong para orang-orang miskin dan janda. Lalu pemuda yang kaya itu berkata, Guru, aku sudah melakukannya sejak masa kecilku. Aku sudah mentaati seluruh hukum Musa. Ya, syariah Musa sudah aku ikuti. Semua hukum sudah aku ikuti. Aku sudah memberikan sedekah, bahkan memberikan zakat, bahkan memberikan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam hukum Musa. Lalu Yesus berkata, kalau begitu, pergilah dan jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang yang miskin. Saya mau nanya, pemuda itu melakukannya atau tidak? Tidak. Alkitab mencatat pemuda itu pulang dengan murung sebab banyak hartanya. Problemnya bukan sebab banyak hartanya yang membuat dia tidak masuk dalam kerajaan sorga. Problemnya adalah ketika sang raja yang menjadi raja di dalam kerajaan sorga, yang menjadi raja di dalam kerajaan Allah, bertitah, juallah, dan dia tidak melakukannya. Saya mau nanya, orang ini bisa masuk dalam kerajaan Allah enggak? Bisa enggak saya terhitung sebagai anggota sebuah kerajaan, tapi saya tidak mentaati perintah rajanya? Bisa? Enggak bisa kan? Enggak bisa kan? Anda kalau masuk di dalam kerajaan Allah, Anda harus sadar bahwa Anda harus taat kepada sang raja. Dan untuk masuk dalam kerajaan Allah, coba mari kita lihat Matius pasal yang kelima, masih di Matius yang pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Oke, sudah dapat? Saya akan bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kamu nggak sesaleh orang-orang Farisi, nggak sesaleh ahli-ahli Taurat, nggak serajin membaca Alkitab seperti ahli Taurat, nggak sesaleh dalam beribadah seperti orang Farisi itu berpuasa 2 kali seminggu, ya kan? Lalu kemudian mereka rutin membayar perpuluhan, lalu mereka kemudian beribadah, mereka memakai baju-baju kesalehan, mereka setiap hari berdoa, ya, mereka ada ibadah, mereka ada semacam kalau boleh katakan shelah,
ya kan? Yang kemudian di dalam bahasa Arab menjadi sholat, ya kan? Shelah, mereka punya shelah, ya kan? Mereka menghadap bait Allah, menghadap kiblatnya ke bait Allah untuk melakukan shelah, ya kan? Dan mereka lakukan itu. Dan ahli Taurat mampu menghafal kitab Mazmur secara lengkap tanpa harus membaca. Dan Yesus berkata, kalau kehidupan keagamanmu nggak seperti mereka, kamu nggak pantas masuk dalam kerajaan sorga. Itu artinya Farisi dan ahli Taurat belum tentu masuk dalam kerajaan sorga, betul tidak? Bahkan mungkin tidak termasuk dalam anggota kerajaan sorga. Lalu saya mau nanya, dengan apa kemudian kita bisa masuk dalam kerajaan sorga? Dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan apa yang kita miliki. Saya kasih tahu, kita tidak punya apa-apa untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kita tidak punya sesuatu yang membuat kita pantas dan layak masuk dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu kita miskin di hadapan Allah. Kita tidak punya sesuatu, kita tidak memiliki sesuatu. Bisa dipahami? Bisa dimengerti?